Ya ampun, papa malu banget ini ya. Di tengah jalan, ninja papa ini mati total. Tidak ada pengapian, tidak ada gejala pengen hidup, mati seutuhnya. Gak tahu nih, kita mau cek aja lah ya. Kita cek aja selengkapnya di Papa Ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Kali ini ya dapat malu lah dikit ya. Motor Ninja Papa ini benar-benar mati total. Di on off gak ada sama sekali respon ya. Jadi kecurigaan yang paling pertama pasti ini di sistem pengkabelannya. Maka dari itu kita harus buka dulu nih semuanya ya, dari jok tengah, tangki bensin, semuanya harus diangkat dulu ya. Seperti biasa untuk langkah pertama kita langsung saja ke teknis, yaitu membuka jok depan dan jok tengah. Oke, setelah jok tengah dan jok belakang terbuka, sekarang kita buka tangki ya. Baut tangki ada dua di situ, menggunakan kunci 10. Saya menggunakannya kunci 10T panjang ya, nggak pakai kunci yang kecil lagi karena takut merusak tangki kalau misalkan terlalu dekat nanti kuncinya dengan tangki. Next yaitu membuka baut yang ada di tengah depan. Ini menggunakan kunci 8 ya, tapi dia ada mur di bawahnya, itu dia menggunakan mur kunci 10. Di bawah itu mur kunci 10, yang di bawah itu mur ukuran 10, sedangkan yang di atasnya itu baut nomor 8. Oke, next, kemudian setelah bautnya semuanya terbuka, kita angkat ya. Kita angkat saja. Ini ada cantelan di situ, kiri dan kanan, yang nyantel ke bodi tengah ya, harus dilepas dulu supaya bisa keangkut tangki bensinnya. Nah, jangan lupa di situ kan ada soket indikator bensin yang harus kita lepaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan langsung ditarik ini ngeri putus ya. Kita angkat. Dan oh iya, saya lupa nih, selang bensinnya masih nempel ya. Selang bensin harus masih nempel, jadi harus dilepas dulu. Lupa saya. Jangan lupa keran bensinnya itu di posisi off dulu, baru bisa dicabut ya, supaya bensin tidak mengalir. Yap, setelah semua dibuka, kita akan mulai mendiagnosa penyebabnya apa nih. Saya sih yakin ini pengkabelan ya. Nah, kita lihat di situ ada selotip hitam ya, yang nyangkut ke ini sistem on off-nya mesin. Dan saya lihat di sini kabelnya kayaknya udah dirubah. Ya, nasib beli motor second ya. Jadi kita harus cabut dulu nih soket-soketnya. Kalau dari on off-nya sih masih
bagus sih ini ya. Kita tarik dulu, cuman di sini ada misteri nih. Ada selotip tebal di situ tuh. Yang saya nggak tahu itu apa ya, karena pasti itu ada kumpulan kabel-kabel. Kemudian yang di sininya juga tetap pasti terpaksa harus kita buka juga ya. Karena pakai selotip juga nih, agak-agak aneh nih pakai selotip begini. Pasti kayaknya ada kabel yang putus di situ. Nah, untuk yang pertama kabel on off kunci kontak ini saya harus buka dulu untuk melihat gundukan yang ada di balik selotip itu tuh kira-kira apa ya. Karena kan seharusnya smooth ya, tapi di situ ngegunduk banyak sekali kayak sambungan kabel. Dan setelah dilihat memang ya di situ ada banyak area sambungan kabel tuh yang warna biru. Saya nggak tahu nih ya, ini aslinya emang begini atau dia udah sambungin lagi ya. Kalau misalkan bagi yang tahu silahkan di jawab aja di kolom komentar ya. Bentukannya kayak gitu tuh, sambungan kabel warna biru ada sekitar berapa tuh, 4 ya. Iya, itu ada 4 kabel yang kalau saya lihat ini terbungkus sangat rapi, seolah kayak bukan masalah ya. Kayaknya ini kenceng sih, jadi mungkin pengapian kontak on off itu enggak di situ. Nah, sebelum jauh saya mau ngecek dulu nih pakai multimeter sebelum ngebongkar semua kabelnya. Apakah dari aki gitu, misalkan aki nggak kuat, kita cek dulu ya. Ini saya pakai multimeter, pakai untuk yang positif ke volt atau ohm dan yang hitamnya ke com ya. Kemudian voltnya di set di 200 kayak gitu. Kita cek dulu. Itu di situ kabel positifnya ada di sebelah kanan motor, sedangkan negatif ada di sebelah kiri motor ya. Nah, dan setelah dites ternyata masih oke ya, 12,7 volt, berarti tidak ada masalah di aki sehat-sehat aja. Jadi kalau begitu ya, saya tempel di bodi juga tuh yang belakang sama 12 volt ya. Kalau yang itu kayaknya bukan masa. Nah, ini sama, aki masih bagus ya, ditempel di bodi maupun di aki masih menunjukkan angka 12,7, berarti bukan masalahnya bukan di aki tapi di kabel sini. Tetap sebelum dibongkar ya, ada baiknya kita ngetes dulu arus yang ada di kontak depan ya. Ini saya tes dulu apakah dia nyala, ada arus ke sini atau tidak. Jangan lupa, saya kan nggak tahu nih positif negatifnya kayak gimana. Di tesnya dibulak-balik aja, gak masalah kok dibulak-balik ya untuk ngetes. Dan ternyata nggak ada arus ya, udah dibulak-balik positif negatif positif, tidak ada arus sama sekali. Berarti hilang daya di area soket hijau yang itu. Oleh karena itu ya, berarti ini harus kita bongkar, kita buka selotipnya. Ya, sangat mengejutkan ya, setelah dibuka selotipnya saya mendapati ada timah di situ ya, bekas solderan. Aduh, putus ini bro ya. Pasti bener ini mah ya, memang disinilah sumber masalahnya. Soket kontaknya tidak nyambung sama sekali. Ini kenapa bisa begini ya? Kenapa dia harus begitu, harus disolder begitu kan? Kalau mau nyambung kabel nggak harus begitu.
Karena udah ketahuan nih, saya harus melihat dulu ya, harus melihat dulu kabelnya. Dan karena bentuknya sempit, jadi harus ada yang beberapa kita buka, seperti fairing kiri, karena kalau misalkan gak dibuka buat ngambil kabelnya ini sulit ya. Itu kan di situ tadi ada di kabel tis, jadi harus dipotong dulu itu kabel tisnya, fairingnya juga dibuka supaya kabelnya bisa diurut. Ya, singkat saja ini saya video ambil dari siang ke malam, malam ke siang ya, karena saya diagnosanya santai-santai aja. Nah, setelah dilihat, ketika diputus nih, ada 2 kabel yang memang dia itu gak kemana-mana ya setelah dicabut dari selongsong apa namanya, tempat sakelar apa itu tuh, tempatnya yang warna hijau itu ya. Karena penasaran, ya udah saya bongkar dulu aja nih, karena ada kabel putih yang panjang sekali melingkar di sini ya. Jadi harus dibuka dulu semua nih, supaya saya raba dulu nih jalurnya seperti apa. Dan ya, hasilnya sangat lucu ya. Ini nggak kemana-mana nih kabel nggak kemana-mana. Ini 2 nih, warna merah sama oranye. Saya nggak tahu ini dia pemilik sebelumnya nih ngapain nih kabel nih. Ada 2 begini dibiarin ke situ. Lucu sekali ya ampun. Nah ini kabel ini yang panjang ini. Nah ini yang saya nggak tahu nih. Kayaknya sih ini kabelnya untuk on off, sakelar on off di sana. Cuman kenapa panjang sendiri gitu loh. Ke situ kah? Ya kita coba aja ya. Kita buka lagi aja itunya apa selotipnya. Dan ya inilah, ternyata benar ya. Tadi pas dicek, ternyata yang panjang ini adalah kabel massa. Udah fix ini, saya ngecek tadi timah ini tuh pas dideketin, disambungin itu kunci kontaknya langsung nyala. Berarti memang permasalahan motornya nggak bisa hidup karena memang putus ini timah ini ya. Lalu gimana solusinya? Kita harus ambil ini, harus kita cabut ini. Tuh positifnya juga pakai solder. Gak bisa begitu sih. Jangan sampai begitu ya. Kalau mau nyambungin kabel bisa dimasukin double ke soket loh, gak perlu pakai solder begitu. Yang ini juga ya, ini tuh kabel yang buat on off mesin ya, Eco ya, engine cut off juga dia paralel, dia cabangin ya pakai solderan. Nggak bisa begitu ya. Akhirnya ya udahlah, kita beresin ya. Saya beli sekun male dan female ukuran kecil yang untuk motor ya. Dan kita akan rapihkan lagi kabelnya. Jangan lupa aki dicopot dulu ya, arusnya supaya nggak konslet, karena pas perapihan kabel ini ada benturan kabel positif dan negatif. Kalau enggak dia akan mercik api. Kita langsung eksekusi aja ya. Kita mau cabut dulu tuh kabel-kabel yang tidak diinginkan ya. Kabel-kabel paralel tersebut kita gunting, kita bikin ulang kabelnya, potong supaya lebih rapih lagi. Ini saya posisinya kabelnya saya tarik ke atas karena ada di bawah, dan
kiproknya saya lepas dulu supaya lebih bebas ya, area kabelnya diangkat dan dibenerin. Nah, ketemu, kita gunting aja lah ya solderannya. Saya gak mau ada solderan begitu tuh, gak manis, gak enak, dan gak standar ya. Jadi kita bikin ulang lagi. Nih, Bapak kasih tahu nih. Kalau mau bikin tuh kayak gini nih, dia kan ada sekun khusus. Jadi daripada disolder mending dibikin gini. Kalau mau dicabang ya kabelnya tinggal dimasukin aja 2 ke situ masih muat. Motor kan kabelnya kecil-kecil nih. Dibikin begitu tuh, beli sekunnya. Yang male sama female, soketnya juga banyak yang jual. Kayak gitu tuh, nanti kita masukin lagi soket male-nya gitu. Ini kita saya coba ya, on off-nya masih belum nyala karena lupa nih, akinya belum disambungin. Jadi harus disambungin dulu akinya. Enggak, ini kalau nggak salah ini kebalik, masih kebalik nih kalau nggak nyala. Nah ini bener. Jadi kalau misalkan nggak ini tinggal dibelak balik aja ya kalau nggak nyala, nggak masalah dan tidak akan konslet kalau misalkan dicek di sini ya. Tadi emang bener sih, saya kelupaan, akinya nggak dicabut, akinya nggak dipasang lagi. Ini hasilnya tuh, manis kan? Manis ini bener ini. Sekun mel harusnya begini, gak usah pakai solder. Kalau misalkan mau di paralel, di cabang ya tinggal 2 kabel aja dimasukin ke sekunnya ya. Tuh nyala, alhamdulillah sudah bisa nyala ya. Berarti sekarang tinggal perapihan di kabel-kabelnya, diurut dibungkus lagi. Jadi gini loh teori dari Papa Ninja nih. Kalau misalkan kalian mau bikin kabel yang di cabang ya, entah itu di double atau triple, sebisa mungkin sih kalau dari Papa mah jangan sampai disolder ya. Itu tuh soket sama tempat soketnya itu bisa dibuka ya, bisa dibuka dan bisa dipasang ulang. Sekun male dan female itu ada terjual terpisah. Ada sekun bulat, ada sekun male, sekun female. Yang kalau misalkan kalian mau memodifikasi di area perkabelan, itu tidak perlu ada solderan, atau misalkan jangan sampai sih ya, tipsnya jangan sampai dibuka kabel yang aslinya, jangan sampai disobek, disodet, atau dibelah samping ya, kemudian dipasang, ditempel. Itu tidak enak ya, dan bisa rawan putus kalau misalkan ketarik gitu ya. Itu aja lah ya. Dah sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Yuk dadah, bye bye. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.